Ulama-ulama Wahabi sangat menentang kebijakan ini karena menurutnya ini adalah perbuatan yang diharamkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kembali lagi di channel Bina Damai Indonesia. Sejarah sudah banyak berbicara bahwa di akhir tahun ini bom banyak meledak begitu. Teror lewat sosial media apalagi begitu. Banyak yang meneror, banyak yang mendakwahkan bahwa mengucapkan selamat Natal itu tidak ada tuntunannya, itu adalah haram, itu adalah perbuatan yang bid'ah, itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa seperti itu? Karena bagi mereka mengucapkan selamat Natal saja ya itu sudah membawa kepada hal-hal yang menduakan Tuhan gitu. Artinya musyrik gitu ya. Artinya bagi mereka keislamannya itu sudah tidak murni, bahkan bisa juga dikatakan sudah musyrik begitu. Inilah pemahaman yang terlalu dangkal dan terlalu sembrono, apalagi misalnya menjadi bagian dari perayaan Natal itu sendiri. Misalnya menjadi sapamnya lah begitu, yang mengamankan acara itu, atau juga menjadi tukang masaknya, atau yang lainnya lah begitu ya. Itu dianggap sudah mencederai keimanannya, bahkan sudah musyrik begitu. Nah, kali ini di Arab Saudi melalui MBS ya, yang biasa disingkat MBS, Muhammad bin Salman sudah merubah pemahaman yang seperti itu. Pemahaman-pemahaman ulama yang tadinya sangat ekstrim itu mulai disingkirkan dari pemerintahan Arab Saudi begitu. Digantikan dengan pemahaman-pemahaman yang lebih toleran, yang lebih plural, yang lebih ramah terhadap pemahaman-pemahaman yang lain. Maka ketika ada seorang ulama yang mengkritik kebijakan pemerintah Arab Saudi, itu akan disingkirkan gitu, bahkan akan dipenjarakan. Ulama-ulama Wahabi Salafi yang ada di Saudi saat ini sangat ketakutan, bahkan mungkin sangat jengkel ya kepada pemerintah yang lebih mengedepankan toleransi begitu. Dimana perayaan Natal mulai tahun 2020 lalu itu sudah gencarkan gitu ya. Artinya sudah secara terbuka bebas merayakan Natalan gitu. Jadi kaum Nasrani tidak lagi bersembunyi-sembunyi merayakan hari Natal, tetapi sudah secara terbuka. Bahkan pemerintah membolehkan memasang ornamen-ornamen Natal di berbagai tempat-tempat umum gitu, misalnya di kafe, di mall-mall gitu ya, di restoran, di tempat-tempat umum lainnya, kecuali masjid tentunya ya, itu sudah ada pohon-pohon Natal misalnya, atau pernak-pernik Natal lah, itu sudah layak, sudah marak ditemukan di Arab Saudi, khususnya di Jeddah begitu ya. Pelonggaran atau keterbukaan pemerintah Arab Saudi terhadap perayaan Natal ini tentunya seiring dengan visi Arab Saudi, visi 2030 Arab Saudi yang tidak lagi ingin tergantung kepada penghasilan minyak, tetapi juga membuka penghasilan-penghasilan dari sektor-sektor lainnya, terutama pariwisata. Kalau kita lihat misalnya kebanyakan orang Nasrani yang ada di Arab Saudi ini tentunya bukan warga asli Arab Saudi gitu, tetapi dikenal dengan ekspatriat gitu. Ekspatriat ini orang yang tinggal di Arab Saudi dalam jangka sementara untuk bekerja begitu di sana ya, untuk bekerja di perhotelan, perminyakan, dan bahkan juga yang pembantu itu dikatakan sebagai ekspatriat begitu. Kalau kita lihat misalnya di dalam website religionfact.com ada sekitar 27.457.000 penduduk gitu. Nah, dari jumlah itu 4,4%-nya itu Kristen gitu ya. Walaupun jumlahnya kecil, tetapi ekspatriat ini cukup menentukan karena mereka di sana bukan penduduk asli ya, tetapi ekspatriat.
yang bekerja untuk memberikan devisa tentunya, atau memberikan pemasukan-pemasukan terhadap keuangan Arab Saudi begitu. Untuk memberikan kenyamanan dan keleluasaan kepada mereka, maka pemerintah Arab Saudi melalui MBS ini, perayaan Natal mulai tahun 2021 itu digelar secara terbuka, digelar di rumah secara terbuka gitu, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Inilah kebijakan Pangeran Arab Saudi yang toleran begitu ya, yang membuka diri untuk Arab Saudi itu tidak dikenal sebagai negara yang membatasi atau yang radikal gitu, tetapi agama yang toleran terhadap pemeluk-pemeluk agama lain. Dulu kita kenal ada semacam polisi syariat atau polisi moral yang ada di Arab Saudi, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan kekuasaan Pangeran MBS ini yang terus berkuasa, terus tinggi, bahkan sepertinya akan menggantikan ayahnya, maka kebijakan-kebijakan dalam negeri, kebijakan-kebijakan luar negeri itu banyak diambil oleh Pangeran Muhammad bin Salman ini. Kebijakan-kebijakan MBS ini tentunya bertentangan dengan pemahaman-pemahaman ulama Wahabi. Ulama-ulama Wahabi sangat menentang kebijakan ini karena menurutnya ini adalah perbuatan yang diharamkan. Ini adalah sikap atau pemahaman yang sangat dilarang di dalam Islam begitu. Perbuatan yang membuat musyrik begitu, yang membuat murka Allah Subhanahu wa taala begitu. Maka ulama-ulama Wahabi, orang-orang yang menganut pemahaman Wahabi di Arab Saudi saat ini sedang menjadi terusik, menjadi tersingkirkan begitu. Bahkan sudah banyak sekali ulama-ulama Wahabi yang memang ditangkap oleh pemerintahan Arab Saudi karena mengkritik kebijakan Arab Saudi. Jadi kalau di Arab Saudi itu, kalau ada seorang ulama misalnya berdakwah atau menjadi khotib, ya, itu mengkritik pemerintahan Arab Saudi, maka akan langsung dipenjarakan. Lain halnya di Indonesia. Di Indonesia berkoar-koar, mengkritik, menghujat pemerintah masih tetap didiamkan begitu, masih dilindungi begitu. Kalau di Arab Saudi tidak seperti itu, pasti akan langsung ditangkap begitu. Makanya golongan-golongan Wahabi yang ada di Arab Saudi saat ini sedang tiarap begitu. Bahkan ada beberapa ulama Wahabi yang semula keras terus melunak saat ini begitu, karena memang terkait juga dengan perekonomian atau finansial yang ada begitu. Karena finansial yang semula menjadi sumber mata pencaharian atau sumber dukungan untuk dakwah Wahabi ini mulai ditekan. Di saat keberagamaan di Arab Saudi mulai toleran, mulai terbuka untuk pemahaman-pemahaman yang lain, di Indonesia kini banyak orang-orang yang ingin menjadi seperti zaman Wahabi berkuasa di Arab Saudi dulu. Pancasila dan Undang-Undang 45 menjadi dasar bagi warga Indonesia untuk saling menghormati, untuk saling menghargai di dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, baik terkait dengan keagamaan ataupun ekonomi, sosial, politik, dan budaya begitu. Semoga perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 ini di Indonesia aman-aman saja, tidak dibarengi oleh serangan teror atau serangan bom yang meledak di daerah tertentu yang ada di Indonesia. Cukup sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.